Saya memberanikan diri, mohon maaf, bolehkah saya minta nomor telepon ayahnya? Izin, saya ingin menginformasikan tentang kondisi anaknya. Kalau ibu tidak keberatan, akhirnya saya diberikan, dan pada saat itu saya pun menelpon ayahnya di depan beliau. Tahu ibu, karena kondisi ayahnya itu seorang dia bertugas di luar kota dan memang tugas negara. Saya bertanya, mohon maaf, mohon izin ke bapak itu, bapak, saya terangkan saya seorang ini, dan akhirnya pada saat ini saya sedang mengobservasi anak bapak, kondisi anak bapak seperti ini. Apakah bapak tahu? Pada saat itu ayahnya pun menangis gitu. Dan saya bilang, pada waktu itu saya hanya memberikan solusi, silahkan bapak bertemu dengan anak bapak. Solusi saya, bapak bertemu, obrolkan dengan istri bapak dan lakukan treatment terapi. Dan alhamdulillah Allah membukakan pintu itu. Bapaknya besoknya datang dari luar kota, dan akhirnya anaknya dibawa ke luar kota dan lakukan treatment terapi di sana, di tempat bapaknya. Ibu dan bapak, satu kasus ini menggambarkan bahwa lingkungan keluarga kita, terutama keluarga muslim, adalah tidak baik-baik saja. Satu, banyak kasus perceraian yang akhirnya meningkat. Padahal nikah itu ibadah, bukan? Tapi kenapa itu terjadi? Apakah karena nikah itu cukup dengan istilahnya selesai dengan materi, hawa nafsu, selesai? Ternyata tidak. Ada yang harus diluruskan di sini. Salah satunya adalah niat kita untuk berumah tangga, mendidik anak kita, dan salah satunya adalah mendidik keluarga kita, adalah niatkan, luruskan itu. Bisa jadi sampai detik ini niat kita, walaupun kita sudah menikah berpuluh-puluh tahun, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 20 lebih mungkin, tapi tidak lurus niatnya. Hanya tadi ego seorang istri, ego seorang suami, ego seorang anak, ego seorang kepala keluarga, masing-masing membawa ego dalam sebuah keluarga, tapi kita tidak meluruskan niat kita untuk beribadah. Barangkali kita melewatkan salah satunya menghadirkan Allah dalam keluarga kita. Itu yang harus kita, dan dia ceria kan, sebar senyum kayak gitu kan. Tapi kalau anak kita pulang sekolah wajahnya kayak kelihatan capek, tasnya digusur, jalannya gontai kayak yang berat, itu salah satu tanda fisik bahwa anak kita mentalnya tidak baik-baik saja. Ya. Yang kedua, kalau anak ibu datang, atau misalkan kalau di sekolah, kalau di sini ada ibu guru, itu di sekolah anak kita, murid atau anak-anak kita sering gini aja, nulis gini, merhatiin gini, itu tanda dari fisik saja anak itu tidak baik-baik saja. Kenapa? Anak yang mentalnya sehat, satu, posisi duduk saja itu kita bisa menganalisa. Anak yang sehat, dia siaga tubuhnya ketika mau menerima materi. Tapi ada anak yang duduknya gini? Ada? Banyak. Kadang ketika duduk ini nyorosot gitunya, loroskeun deui, nyorosot deui gitu kan. Ada anak-anak yang seperti itu? Ada. Dan itu bukan hanya masalah fisiknya saja atau sistem tubuhnya saja, tapi emosinya, mentalnya juga kena. Saya menerapi anak-anak, kalau anak-anak di terapi duduknya misalkan gini, duduknya tegak. Kenapa? Ketika dia duduknya tegak, dia memperbaiki peredaran darah. Ketika peredaran darahnya lancar ke otaknya, otomatis peredaran darah lancar ke otak kecil. Otak kecil itu untuk apa? Otak kecil ini ada di sini, di atas batang leher. Itu ada emosi, ada inisiatif, ada harapan, ada tujuan, ya, ada motivasi di situ. Jadi anak-anak yang masalah dengan emosi, dia sering tantrum, marah-marah. Yang disebut tantrum itu bukan nangis saja, Bu. Nangis itu bukan tantrum. Yang disebut tantrum atau emosi meledak itu salah satunya tandanya dia melempar barang.
Dia memukul, dia menjungut, menjambak rambut, dia menggigit dirinya sendiri, tangan, atau dia memukul kepala sendiri, atau dia memukul kepala orang lain, atau dia teriak histeris. Itu tantrum. Tapi kalau nangis aja, itu hanya emosi, ekspresi emosi. Ya, jadi tantrum itu beda. Ada luapan emosi yang tidak terkendali dalam tubuhnya, sehingga dia yang keluar adalah benturan-benturan tadi. Mau lempar barang, pinginnya lempar barang gitu. Atau misalkan ada yang anak yang misalkan dia nggak bisa nangis, dia hanya bisa mukul kepalanya sendiri gitu. Kalau kesal, kalau marah, dia mukul kepalanya sendiri, atau kepalanya dijedutin ke dinding atau ke lantai. Itu adalah salah satu tanda bahwa anak itu tantrum. Ya, jadi dari fisik, dari ekspresi aja itu beda gitu. Terus kalau misalkan anak kita, kalau remaja tandanya dari fisik apa? Salah satunya adalah mengurung di kamar. Yang lain mah nonton TV, ngobrol bareng-bareng sama keluarga, dia asik di dalam kamar sendiri, dikunci lagi. Atau dia keluar itu cuma mau ke kamar mandi, atau kadang-kadang makan pun dia lupa. Jadi dia lebih banyak tidur terus gitu. Kenapa ini anak tidur terus gitu? Disuruh keluar enggak mau gitu. Disuruh main enggak mau, diajak jalan ke pasar enggak mau kalau anak perempuan gitu ya. Ayo antar mama ke pasar gitu ya. Dia enggak mau gitu. Dia lebih asik di rumah aja. Di rumah pun bukan misalkan beres-beres atau nonton, bukan, tapi dia mengurung di kamar. Itu salah satu tanda bahwa anak remaja kita tidak baik-baik saja. Terus apalagi dia tidak ada nafsu makan. Ketika ditanya, "Teteh, kenapa enggak makan?" Diem, enggak apa-apa. "Teteh mau ini?" "Terserah mama." "Teteh, ayo orang jalan." "Ayo." Tapi kadang-kadang enggak, di rumah aja. Dan alasannya cukup poin-poin saja. Penolakan dia tidak alasannya enggak mama aku mau di sini, aku mau mengerjain itu, enggak ada alasan panjang lebar. Hanya poin aja, enggak mau iya, terserah. Jawabannya hanya pendek-pendek saja. Coba kira-kira kenapa anak-anak kita, terutama anak remaja, jawabannya terserah? Jawaban yang simpel yang membuat dia tidak mau berpikir panjang untuk menjawab panjang lebar pertanyaan kita. Terserah mama. Kenapa? Salah satunya ibu, karena selama ini kita merespon ketika dia sedang antusias, kita mengabaikannya. Misalkan dia pulang sekolah, dari sekolahnya dia mau cerita, "Mama, aku tadi sama teman-teman main ini," tapi karena mamahnya asik lagi masak di dapur gitu. Ya, tapi nggak lihat tuh wajah anaknya. Kita seolah-olah mengabaikan cerita dia, dan itulah yang mengakibatkan dia akhirnya menjawab terserah. Kenapa? Karena berawal dari respon kita, tanggapan kita terhadap dia. Tumpukan respon-respon kita yang tidak sesuai dengan hatinya akhirnya numpuk, dan akhirnya numpuklah pada usia remaja. Remaja yang sekarang saya tangani, ada kasus terbaru. Anaknya masih usia 13 tahun. Sebenarnya identifikasinya, cirinya sebenarnya waktu dari SD sudah kelihatan bahwa anak ini tidak pandai bergaul. Dia hanya bisa main dengan satu orang. Terus ketika misalkan kelas berikutnya, dia pun main dengan si A terus si A. Ketika ada masalah dengan si A, dia akan mencari teman yang lain, tapi cuma satu orang. Dan dia tidak bisa bermain dengan banyak orang. Dia hanya bisa satu, dan paling banyak itu pun hanya 2 gitu. Dan dia suaranya kalau ditanya pelan banget. "Dek, namanya siapa?" Sampai nggak kedengaran kadang-kadang suaranya. Satu, analisanya identifikasi bahwa anak ini tidak pede. Yang kedua, dia ada masalah dengan sosialisasi. Yang ketiga, dia ada masalah dengan
emosinya bahwa dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu pada orang lain. Akhirnya ketika beranjak 13 tahun inilah tiba-tiba dia masuk sebuah pesantren, dan terbaru itu telepon ibunya, "Ibu, anak saya akhirnya dia mengalami salah satunya depresi dini." Dan dia menulis di buku diarinya bahwa dia ingin bunuh diri. Bayangkan, ketika tumpukan emosi yang dari kecil tidak selesai, tidak terlatih dan tidak distimulus untuk dikeluarkan, maka tumpukan itu boom pada suatu waktu. Akhirnya dibawalah ke psikiater, diterapi di psikiater, cuma dikasih obat, menjalani. Anaknya tetap tidak ada ekspresi, salah satunya dari tatapan mata. Jadi ibu kalau ngajak anak, coba lihat matanya. Jangan gini, "Dek, tadi di sekolah belajar apa?" Bari kitanya nggak lihat wajah anak kita. Ketika kita bertanya atau ketika anak bercerita, lihat matanya. Kenapa? Kenapa kita harus melihat mata? Satu, mata itu adalah muatan emosi yang betul nyata. Di mana dia ceria, berbinar matanya. Di mana dia sedih, dia mulai keluar air mata. Di mana wajahnya cemberut, kita bisa mendeteksi bahwa anak kita tidak baik-baik saja kalau kita melihat wajah anak kita. Kalau ibu asik main HP, ketika anak ngajak ngobrol, cuma jawab, kira-kira selesai? Tidak. Jadi usahakan ketika anak bertanya, ketika anak mengajak ngobrol, maka lihat wajahnya, karena disitulah kita bisa tahu bagaimana perasaan anak-anak kita nantinya. Nah, ketika saya observasi anak remaja ini, satu, tatapan matanya itu kosong, lempeng, Bu, dan dia tidak bisa tersenyum. Jadi bersyukurlah bagi ibu-ibu yang masih bisa tersenyum. Kenapa? Anak yang tidak bisa tersenyum, tidak bisa menangis keluar air matanya, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Anak ini tidak bisa tersenyum. Dia bilang, walaupun ada yang lucu sebagaimanapun lucunya, dia tidak bisa tersenyum. Saking apa, Bu? Artinya emosi dia betul-betul sudah kena. Satu, bahkan bahasa tubuhnya pun tidak bisa lagi mendeteksi bahwa ini lucu loh gitu. Gak bisa. Bukankah bahasa tubuh kita sebenarnya adalah bahasa tubuh yang pintar manusia itu. Ketika kita sedih, kita pingin kayak dipeluk gitu kan. Ketika kita marah, kita pingin teriak, betul? Seperti itu. Tapi kenapa anak ini dia lurus, lempeng tatapan matanya dan tidak berekspresi? Bahkan ketika marah pun dia tidak bisa berekspresi. Marah itu seperti apa? Yang dia hanya bisa jawab iya, tidak, iya, tidak. Sampai pada sesi konsultasi saya bertanya ibunya, karena kebetulan orang tuanya sibuk bekerja. Jadi ibunya kalau ada rapat pulang malam gitu ya. Jadi anaknya kalau pulang sekolah, dia pulangnya ke rumah neneknya. Sekian tahun rutinitasnya seperti itu. Dan tidak ada penyambutan dari orang tuanya ketika pulang sekolah. Padahal anak-anak ketika pulang sekolah ingin disambut oleh orang tuanya. Dan itu tidak dia rasakan. Akhirnya dia pulang ke rumah neneknya, setiap rutinitasnya seperti itu. Akhirnya saya bertanya, "Ibu, terakhir kapan ibu meluk anak ibu?" Ibunya, ya udah gitu. Dia pun bingung menjawabnya dan nggak tahu kapan terakhir memeluk anaknya. Saking sibuknya. Kapan ibu, saya bilang, terakhir ngobrol dengan anak ibu? Ketika ustadzanya dari pesantren nelfon. Seperti itu. Saya bilang, ini adalah salah satu gambaran bahwa kesibukan kita sebagai orang tua, yang anak butuhkan bukan hanya itu, bukan hanya materi, bukan hanya pakaian, ya, tapi keberadaan orang tua di sisinya itu yang dibutuhkan oleh jiwa-jiwanya.
Sampai akhirnya kita lakukan treatment. Baru 3 pertemuan dengan saya treatment. Begitupun ayahnya juga, orang tuanya juga di treatment. Kenapa? Karena yang namanya terapi untuk perkembangan emosi atau gangguan mental, kita bukan nanganin anaknya kalau lingkungannya tidak berubah. Karena yang dibutuhkan anak ini bukan obat. Yang dibutuhkan anak ini adalah lingkungan yang sehat jiwanya, termasuk orang tuanya. Jadi kalau anaknya diterapi, orang tuanya masih dia tidak menyambut anaknya, sama dengan bohong gitu. Akhirnya orang tuanya di treatment, anaknya juga di treatment. Akhirnya ada pertemuan sesi di mana si anak ini harus menulis. Anak ini sukanya menggambar. Dia menggambar, gambarnya bagus banget, Bu. Akhirnya ketika gambar itu saya bertanya, "Dek, ini coba ceritain gambarnya seperti apa?" Dia cerita, ini anak perempuan yang selalu ceria, bahagia, banyak temennya. Oke, saya bilang. Terus kalau ini, karena memang anak gambarannya anak ini lagi tersenyum. Yang satu, gambarnya ini anaknya wajahnya wajah yang murung. Dan dia ceritakan gambar satu lagi. Anak ini yang pendiam. Dia tidak pandai bergaul. Disitulah dia menceritakan dirinya sendiri. Tapi ketika dia bercerita tentang gambar yang anaknya ceria, itu harapan dia bahwa dia ingin seperti itu. Tapi kenapa orang tuanya tidak ngeh dengan situasi itu? Anaknya sedang berusaha untuk merubah dirinya bahwa saya ingin ceria, ingin bahagia gitu. Di satu poin itu saja, bagi saya itu suatu kebahagiaan bahwa anak punya harapan. Yang paling susah itu harapannya apa? Ketika anak sudah tidak mau lagi, tidak mau sekolah, tidak mau lagi bertemu dengan teman-temannya, tidak mau lagi bertemu dengan orang tuanya, selalu menghindar dari orang tuanya, itu yang paling susah. Tapi ketika dari gambar itu dia bercerita tentang sosok yang ceria, itu satu harapan dia. Itu jadi satu poin bahwa saya masih bisa. Saya bantu untuk anak ini untuk mewujudkan itu. Kenapa? Itu salah satu motivasi kita sebagai seorang terapis buat anak-anak yang seperti ini. Gitu. Tapi kalau ibu melihat ada anak yang moodnya dia tidak mau belajar, dia tidak mau ke sekolah, dia pinginnya di kamar terus, dia bilang selalu pusing, selalu muntah, selalu mual, selalu mules, dan tiba-tiba kalau mau berangkat sekolah itu selalu demam, itu adalah psikomatis. Artinya beban pikirannya sudah ke fisiknya. Itu yang paling sulit. Kita biasanya nanganin anak-anak yang kayak gini, artinya kita harus membangunkan sel saraf yang sudah mati. Bayangkan anak yang sudah tidak punya motivasi, itu susah untuk dibangunkan. Tapi anak yang punya harapan, walaupun harapan itu kecil, bagi dia, bagi kita itu harapan yang luar biasa. Cahaya yang luar biasa untuk kita bisa bantu dia untuk mewujudkan itu. Jadi kalau misalkan anak ibu nanti di rumah, lihat kalau anak ibu banyak diamnya, ketika lagi ngumpul dengan saudara-saudaranya dia banyak diam, dia cuma mengamati, apakah itu karakter atau ada sesuatu dari anak kita? Atau kalau misalkan ibu punya cucu, anaknya misalkan tiba-tiba tidur sering ngigau, ya, sering ngigau, nangis, tiba-tiba malam hari nangis, tapi sambil merem matanya, apalagi nangisnya dengan tangisan yang berbeda, berarti ada emosi yang tidak selesai. Ketika dia hari itu tidak selesai emosinya, maka tuntaskan emosinya. Itu ciri-ciri dari anak-anak secara fisik, ya. Oke. Sekarang gambaran tentang gangguan mental itu banyak jenisnya, Bu. Pada anak-anak ada ADHD, itu gangguan mental, juga gangguan emosi, juga gangguan perilaku. Pada remaja ada depresi dini, ada anxiety. Saya tanya, kasus anxiety, ibu tahu anxiety? Kecemasan, kekhawatiran yang berlebih, panik yang berlebih, rasa khawatir yang berlebih. Itu
dulu hanya diderita oleh orang dewasa. Sekarang anak SD pun bisa mengalami anxiety. Ciri dari anxiety apa? Kalau berbicara dia berkeringat dingin, ya. Kalau berbicara dia tangannya apa Bu? Jari-jarinya digini-gini. Kalau dia megang kertas sampai sobek tanpa sadar, kertasnya sampai habis sobek, gitu ya. Dan dia tidak bisa menatap lawan bicara. Tunggu, gitu. Terus langsung berkeringat dingin wajahnya, tangannya berkeringat dingin. Yang parahnya ada yang anxiety itu sampai pingsan. Kenapa? Karena saking kecemasannya tingkat tinggi atau khawatirnya berlebih, itu yang bikin sampai ketika dia misalkan ketemu seseorang yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi menurut dia itu efeknya luar biasa bagi emosinya, itu bisa sampai pingsan. Ya, ada lagi ciri dari anxiety untuk anak remaja adalah dia sering tiba-tiba pusing. Padahal udah habis makan dia tiba-tiba pusing gitu. Mama aku pusing. Kadang-kadang tidak bilang, cuman lagi jalan tiba-tiba. Nah kayak gitu ya, gitu. Terus yang anxiety untuk remaja juga ini salah satunya akibat dari pembulian. Ya, jadi dia mengalami trauma dalam pertemanan, gitu ya. Terus dia juga mengalami salah satunya sering melihat orang tuanya bertengkar di depan dia, ya. Itu juga dari anxiety anak remaja. Nah, yang saya tangani adalah anxiety, depresi dini, sama gangguan konsentrasi pada anak remaja, dan salah satunya kasus yang dia tidak mau sekolah, gitu. Itu yang saya tangani pada anak remaja. Ada yang sampai tremor, tahu tremor? Dia lagi ngobrol tiba-tiba bergetar tangannya gitu kan. Ada yang kakinya dudut gitu ya. Ketika ngobrol itu juga sama ciri dari anxiety gitu. Tapi anxiety ini pasti ada penyebabnya. Apakah karena trauma-trauma tertentu dari segi emosi, atau salah satunya adalah dari secara fisik dia juga memang bermasalah. Misalkan pernah jatuh. Ya, misalkan pernah jatuh terpeleset, kena tulang ekornya, akhirnya servikalnya ketarik gitu. Itu juga salah satunya dari fisik, juga kita bisa disebutnya C ekstrim, ya. Artinya dia mengalami masalah. C ekstrim itu adalah sistem tubuh di mana saraf tulang belakang itu terlalu kendor sampai tulang ekornya terlalu masuk. Sebutnya kita bahasanya C ekstrim. Nah, itu. Jadi treatment kita biasanya itu kita beberapa gitu. Jadi bukan hanya sesi konseling saja, ada hipnoterapi juga kita pakai, ada juga biomekanik atau terapi Paza Al-Kasau juga untuk memperbaiki sistem tubuhnya. Kadang-kadang ada yang sudah beres dengan terapi Paza Al-Kasau aja, udah beres, alhamdulillah. Ada yang misalkan harus dengan treatment hipnoterapi karena traumanya lumayan banyak, akhirnya kita pakai itu juga, gitu ya. Nah, anxiety ini Ibu, yang untuk dewasa kan biasanya sampai sesak ya. Tahu nggak anxiety kalau kambuh itu sampai sesak, dada itu kayak panas sampai sesak dan bisa sampai pingsan, gitu. Nah itu yang parah. Sekarang anak remaja, anak SD kelas 5 itu bisa menderita anxiety. Kenapa? Karena tadi, satu, lingkungan keluarga yang tidak sehat. Kedua, fasilitas yang sekarang internet, HP anak-anak sudah punya, yang mengakibatkan otaknya pun kena gitu. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan sekarang gangguan pada anak dan remaja semakin banyak, ya. Oke. Sekarang treatment yang bisa Ibu lakukan di rumah. Kira-kira apa? Gangguan emosi atau gangguan mental. Treatment yang dilakukan di rumah yang Ibu bisa lakukan adalah satu. Ketika anak Ibu kelihatan dia kecapean, upayakan kita ada di sampingnya. Jangan gini, adek capek ya? Kenapa capek lari-lari ya tadi ya? Gini. Terus aja kita ceriwis gitu. Enggak Bu, ketika anak kelihatan capek, kita cukup duduk di sampingnya. Itu satu. Yang kedua, jangan bertanya. Jangan dulu bertanya. Kenapa? Karena
karena kondisinya lagi capek. Coba ibu lagi capek ditanya bla 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 bla, kira-kira mau nggak ngejawab? Enggak. Anak pun sama. Rasakan suasana capeknya. Ketika anak capek, kita ada di sampingnya. Satu, lihat nafasnya. Nafas yang berat itu tandanya bahwa dia betul-betul capek, berat, beban. Kalau nafasnya yang nah itu capek fisik. Tapi kalau nah itu berarti ada muatan emosi, ya. Atau nafasnya pendek, itu juga ada muatan emosi. Lihat, rasakan nafasnya dia. Diam nanti kira-kira 5-10 menit. Elus punggungnya, cukup elus, nggak usah ngomong. Tahan dulu rasa ingin tahu ibu terhadap anak ibu. Elus punggungnya, elus, cukup dielus punggungnya. Udah gitu ibu ambil air minum putih, kasih minum dulu. Udah lebih dari 20 menit, lihat ekspresinya berubah atau tidak. Kalau udah berubah, dia udah tenang kelihatannya. Lihat dari nafasnya perubahan itu. Kalau nafasnya kira-kira udah normal, oke, itu bisa diajak bicara. Baru kita bertanya, adek tadi capek? Tadi mama lihat nafasnya gitu. Nanti dia baru tuh ngalir, iya ma aku tadi gini. Oh iya, terus dengerin, jangan gini, baru juga anak baru bicara sepotong kita udah oh anak jadi nggak mau cerita lagi bu, gitu. Dengerin, sabar mendengarkan, karena kadang-kadang ketika anak berbicara panjang lebar dan kita cukup mendengarkan bisa tuntas selesai masalahnya. Tapi kalau misalkan iya tuh udah ada mah lari-larian aja, kata mama juga diem, kalau di sekolah teh jangan banyak gerak, diem lihat gurunya, jangan ini mah lari lagi jadi kan capek. Oh diomelin atuh bu itu mah ya gitu. Jadi bukan lagi kita mendengarkan emosi anak gitu, tapi anak justru mendengarkan emosi kita gitu ya. Jadi dengarkan pada waktu itu. Nanti ketika kira-kira bahwa si anak ini sudah selesai tuntas, tanya, sekarang gimana perasaan adik? Masih capek atau tidak? Enggak. Kadang-kadang anak itu udah jawab enggak. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia sudah mencurahkan isi hatinya, perasaannya selesai rasa capeknya. Oh alhamdulillah. Kalau udah selesai, atau kalau enggak ma, aku masih kesel karena si A nggak ngajak aku main. Oh adik masih kesel, boleh, nggak apa-apa kesel, sok kesel aja. Adek kesalnya mau apa? Mau marah-marah boleh, mau adek mukul bantal boleh, mama temenin sok. Kalau adek mau kesel boleh, keluarin aja. Adek mau nangis juga boleh, nggak apa-apa, mama temenin, mama ada di sini. Itu satu, dia nyaman ketika dia mengeluarkan emosi karena kita ada di sampingnya. Kita mah anak-anak marah, sok marah gitu kan. Berpolotot gitu kan ya. Jempet gitu kan. Itu kan kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak sabar menghadapi emosi anak gitu. Boleh marah, ada mau marah boleh. Mama temenin di sini ya. Mama ada di sini. Tunggu sampai dia reda marahnya. Ketika dia sudah reda, kasih air minum, elus punggungnya, peluk, selesai di situ. Gitu. Kalau tadi respon kita tadi, ketika dia ada kekesalan di sekolahnya, bawa muatannya datang ke rumah, rasa kesalnya, ibunya tidak ada, atau ibunya sibuk lagi misalkan di luar, atau ibunya sedang asik nonton, keula atuh dek, mama tinggalin nonton sinetron tak cari selesai, jempeh heula engke, ngobrol lah engke. Ah bu, anak itu udah nggak mau lagi cerita, nanti malam ya sebelum tidur cerita, nggak mau, anaknya udah marah. Kenapa? Karena tadi respon tanggap kita yang pada saat itu tidak siap menanggapi anak, itulah yang akhirnya membuat dia jadi ilfil atau nggak mau lagi berkomunikasi dengan kita sebagai orang tuanya. Ya, baik, ibu
Itu salah satu treatment yang ibu bisa lakukan di rumah. Udah ada gambaran? Mau belajar? Mau kita coba menganalisa dari nafas? Silakan ibu ambil nafas, saya analisa mana yang berat, mana ringan, mana yang bebannya berat. Kita ambil nafas, kita latihan ya bu ya, sehingga ibu tahu, oh nafas berat ini kayak gini ya, gitu ya. Oh nafas yang memang selesai ini seperti ini ya. Oke, siap ibu-ibu? Oke, yuk ambil nafas panjang. Oke, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ada yang ditahan, awas, dia berarti susah untuk mengungkapkan emosi. Jadi ngeluarin nafas aja susah gitu bu. Udah kayak mengeluarkan tapi kok nggak ngeluarin. Nah itu berarti dia susah mengungkapkan sesuatu. Ya. Ada yang susah ngambil nafasnya? Ada. Dia susah, gimana sih Cak ngambil nafas itu gitu. Pada setiap hari kita bernafas. Saking apanya? Saking pikiran kita, saking banyak pikiran. Itu gitu. Ada yang tadi nafasnya ada yang ini pelan-pelan tapi nggak selesai, pelan tapi nggak selesai, kayak tertahan. Ada yang mencoba mengeluarkan tapi tertahan juga. Itu adalah yang berat ya. Ada yang biasa, ada yang itu berat juga. Nah ibu, salah satu untuk melepaskan emosi kita sendiri adalah ambil nafas, keluarkan nafas lewat mulut pelan-pelan. Latihan itu setiap hari, pagi yang paling bagus itu ya. Jadi ibu sambil jalan di teras rumah atau di halaman rumah, atur nafas gitu ya. Itu bagus ya untuk menyehatkan kita. Salah satunya adalah afirmasi buat emosi kita. Ya, karena secara fisik bahasa tubuh manusia itu pintar. Kata misalkan enggak, saya mah enggak punya pikiran apa-apa, saya mah biasa-biasa aja, tapi tangan gemeteran gitu. Kan? Ibu bilangnya biasa-biasa, enggak, saya mah enggak marah, tapi mata merah mengandung apa? Suatu masalah bahwa dia kesal banget gitu. Bahasa tubuh kita itu pintar. Jadi kalau ibu mencoba untuk menyembunyikan nggak bisa. Enggak, saya mau menahan, saya nggak mau marah gitu. Boleh, ibu nggak marah gitu. Ada salah satu trik kita bisa menahan marah. Salah satunya dengan apa? Banyak zikir. Kan? Terus yang kedua apa? Ketika kita misalkan nggak mau marah ke anak kita dengan misalkan bahasa kasar, dengan caci maki, kita nggak mau menahan itu. Satunya apa? Anak saya kalau saya udah bilang astagfirullah, dia udah tahu. Wah Umi marah, udah berubah tuh gitu ya, gitu. Jadi udah tahu nada dari situ aja gitu. Kalau udah dibilangin susah dibilangin, udah astagfirullah. Oh udah Umi marah, udah di situ anak-anak saya udah berubah gitu. Nggak lagi gitu, karena udah tahu gitu. Tapi kalau misalkan kita udah astagfirullah, tambah lagi emosi kita naik ya, kita udah tahu. Tapi anak-anak kita nggak jeli dengan itu, karena respon kita setiap hari berbeda ekspresinya ketika kita marah. Tapi karena anak-anak kita sudah mengenal ekspresi marah kita seperti apa, dia udah tahu, oh Umi lagi marah, udah gitu. Jadi nggak perilakunya nggak apa-apa gitu ya, udah baik-baik aja. Nah itu ya bu ya. Sekarang saya coba treatment. Kadang-kadang salah satunya adalah luapan dari emosi orang tua. Ibu silakan ambil nafas panjang, keluarkan lewat mulut, tutup matanya, pegang apa nih, bahu ibu, usap-usap. Ya, kita coba ya. Ambil nafas panjang, keluarkan lewat mulut pelan-pelan sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. 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 Afirmasikan pada diri sendiri, tubuh kita, wahai tubuh, mohon maaf. Selama ini saya suka menuntut lebih pada tubuh saya sendiri. Terima kasih wahai tangan, sampai saat ini telah rela memegang kuat. Terima kasih wahai kaki, selama ini telah menemani beban berjalan saya. Ucapkan terima kasih pada tubuh sendiri. Coba ibu sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ucapkan terima kasih kepada tubuh kita. Silahkan. Wahai kaki, terima kasih. Terima kasih wahai tangan. Terima kasih wahai mata. Ucapkan terima kasih, karena kita selama ini kita nggak pernah mengucapkan terima kasih pada tubuh kita sendiri. Istighfar. Oke. Astaghfirullahaladzim. Ambil nafas panjang, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Silahkan bukanya matanya, silahkan. Oke. Bukanya, matanya dibuka. Sudah bisa? Ada yang kesulitan untuk membuka matanya? Oke. Diganti dulu kayaknya. Nah, Ibu terakhir kapan ucapan terima kasih pada banyak berjalan gitu ya. Salah satunya itu kita tidak pernah mensyukuri tubuh kita sendiri. Kenapa ya ini teh kaki teh nyeri wae, lutut teh nyeri wae, nyalahkeun we gitu ya Bu. Padahal bisa jadi kita nggak pandai bersyukur. Ibu bisa berjalan sampai puluhan tahun itu akibat dari kaki, adanya kaki. Tapi ibu lupa untuk mensyukuri itu dan lupa untuk mengucapkan terima kasih pada kaki kita, pada anggota tubuh kita sendiri. Ya. Tapi pas kita sakitnya baru kita merasakan gitu kan. Menyalahkan, "Ih, udah lututnya nyeri wae jadi tetiasa sholat" gitu kan. Masya Allah ya. Baik ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya gambarkan, saya jelaskan bisa dipahami, ibu bisa praktekkan. Tidak ada yang kata terlambat untuk kita memperbaiki kehidupan kita hari demi hari, detik demi hari ya. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bisa jadi pencerahan walaupun itu cuma cahaya kecil. Ya, ibu bersyukur bisa datang ke sini, ibu juga bisa bersilaturahmi dengan yang lain. Itu juga salah satu bentuk bahwa rezeki dari Allah ya. Baik ibu-ibu sekalian, itu mungkin pemaparan dari saya. Ini buat saya. Ini buat saya, Bu. Iya. Ya, Masya Allah ya. Tadi Ustazah bilang itu adalah setitik cahaya ya. Tapi bagi kita mungkin pencerahan yang luar biasa ya, karena kita seringkali terhadap diri kita sendiri pun ternyata kita masih
belum bisa memahami ya, belum bisa bersyukur terhadap panca indera, semua bagian tubuh kita ini ternyata Masya Allah gitu ya, sudah kita gunakan ribuan ribuan hari gitu ya dari lahir sampai sekarang gitu. Dia masih kuat menemani kita, dia masih kuat melangkahkan kakinya, kaki kita maksudnya, melangkahkan kaki ke sini. Kemudian akal kita masih banyak ya yang bisa diserap gitu sebenarnya ya. Tapi karena kitanya baru tahu ilmunya ya, bahwa kita juga perlu berterima kasih pada diri sendiri. Karena dengan berterima kasih pada diri sendiri itu adalah untuk awal Berterima kasih kepada diri kita sendiri itu adalah awal dari titik puncak bahwa kewarasan mental kita baik. Masya Allah ya. Jadi titik puncak ibu-ibu, titik puncak mental kita itu waras, sehat gitu ya. Nah selama ini halo apa kabar gitu ya. Terus bagaimana kita mau anak kita benar, kita sendirinya juga masih begini gitu ya, apa adanya. Ya wajar kalau anak kita juga ada apanya gitu. Ya, maka ibu-ibu mungkin akan lebih banyak ilmu yang terserap bila kita berdialog interaktif. Mangga yang punya pertanyaan, ya Teteh, mangga bisa maju Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Sebelumnya minta maaf untuk semua sahabat fillah di sini. Saya suka bersedih kalau setiap kali ingin bertanya tentang anak saya. Kebetulan saya qadarullah ya Ustazah, saya dititipkan seorang putra adik saya yang sejak kecil ditinggalkan sama bapaknya entah kemana dari umur setahun 7 bulan. Dan kebetulan adik saya sendiri sakit. Tadinya putra saya itu sama ibu saya almarhumah. Ketika ibu saya sudah wafat, diambil sama saya. Nah, yang jadi pertanyaannya, setiap kali ada apa-apa dia nggak pernah cerita. Pernah suatu lagi kelas 2 SMP dia dibully sampai babak belur wajahnya. Nah, sampai sekarang kalau apa-apa tidak pernah cerita, cenderung lebih diam. Terus kalau ada apa-apa saya bilangin susah. Dia suka ingin kali ya ada pelukan dari seorang ibu, tapi kan kebetulan ibunya dia kadang suka pengen ngobrol sama ibunya. Sama saya suka dibilangin udah nggak usah, karena kan saya nggak tega Ustaz. Susah untuk dibilangin kalau ada apa-apa teh namanya saya sebutkan ya, tolong dengerin Uwa kalau dibilangin iya, tapi nanti begitu lagi. Takutnya saya lagi keadaan emosi, takut menyakiti hatinya. Bagaimana untuk menghadapi dia gitu, karena sering banget nggak pernah ngedenger ucapan-ucapan saya Ustaz. Saya takut nyakitin hati dia. Sebenarnya saya juga nggak mau gitu. Kalau saya ngomong yang agak nyinggung dia, takutnya ke bawah nanti sampai besar. Intinya saya bagaimana harus ngebilangin dia tanpa
perasaan dia begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau langsung dijawab Ustazah atau ditampung? Langsung dijawab. Ini usianya berapa tahun? Ya, anaknya. Satu SMA ya, satu SMA. Laki-laki. Oke. Anak laki-laki usia 15 tahun. Kalau satu SMA itu sekitar 15 tahun. Kebetulan anak saya juga 15 tahun, satu SMA. Itu bentuknya bukan lagi nasihat. Jadi kalau nasihat dia tidak merasa tidak dihargai. Kenapa? Karena udah punya pola pikir sendiri. Anak usia remaja itu bentuknya diajak ngobrol. Jadi kalau misalkan saya lebih baik menyarankan ibu suruh anak ini memanggil ibu mama atau jangan uak gitu. Walaupun tahu memang uak gitu. Kenapa? Kesannya akan beda. Dia tahu bahwa ibu kandungnya sakit dan dia perlu bentuk perhatian dari seorang ibu, dari orang tuanya. Ketika label atau panggilan itu beda, itu akan yang dia rasakan pun akan beda. Nah, ya kalau mau ngobrol ke mama aja. Tapi misalkan dia manggil ke mamanya mama, ke ibu apa misalkan, tapi dengan sebutan yang sama levelnya ya. Kenapa? Karena nanti dia bahwa saya punya mama gitu. Saya punya mama yang mau mendengarkan saya gitu. Nah, nanti coba mau nggak manggil Uwa dengan sebut mama, anggap aja mama gitu dan segala macam. Itu dikomunikasikan sehingga dia tahu bahwa kan namanya kesan Uwa pasti beda kan dengan mama gitu. Tapi ketika kita memposisikan, oh ketika misalkan dia boleh menyebut dia ke saya mama aja, artinya bahwa dia tahu bahwa kita memposisikan sebagai orang tua dia gitu. Itu satu, bahwa itu salah satu bentuk pendekatan yang nantinya dia mau ngobrol lebih leluasa dengan kita gitu ya. Itu. Terus yang kedua, kalau ibu memberitahu itu bentuknya nasihat dan dia tidak pasti kan kata ibu juga kok nggak ngedengerin gitu. Iya, karena kan anak remaja usia segitu bu nggak bisa dinasehatin lagi bu bentuknya, tapi diajak dialog, ngobrol bareng, sharing bareng, seperti seolah teman kan gitu kan. Nah kalau saya biasa kalau anak saya pulang dari pesantren, saya nggak sengaja ngedate berdua dengan anak saya, bergantian dengan abahnya, gitu. Jadi yuk keluar makan di luar gitu. Apakah makannya cuma simpel, cuma nasi goreng doang, misalkan ya, di situ ngajak ngobrol berdua, gitu. Nah, kita ngobrol bahas tentang apa aja di situ, gitu. Dan saya tidak nyangkut tentang pelajaran. Jadi kalau saya bertanya ke dia, kenapa ulangannya segini? Enggak. Saya bertanya perasaan dia di pesantren seperti apa, ketidaknyamanan dia di pesantren seperti apa, dengan teman-temannya seperti apa gitu. Dia kan suka, Umi boleh nggak teman-teman ke rumah, nginap di rumah? Boleh. Sehingga saya tahu bagaimana teman-teman dia gitu. Boleh, saya bilang. Kadang pernah bawa temannya itu 12 orang bu nginep di rumah gitu ya. Tapi saya jadi tahu, oh ini circle pertemanan dia gitu. Dan saya juga ketika saya ingin menyampaikan sesuatu pada anak saya lewat temannya. Anak remaja itu lebih cenderung mendengarkan kata temannya. Usia 0 sampai 7 tahun mendengarkan kata ibu bapaknya. Usia 8, 7 sampai 12 tahun sampai 13 tahun mendengarkan kata gurunya. Dan kata bu guru juga gini-gini. Coba anak ibu yang sekarang SD diajarin nulis salah, enggak ada kata bu guru juga harus gini gitu kan? Iya. Karena itu pola pikirnya seperti itu, cara kerja otaknya memang seperti itu. Dan anak remaja apa yang dikatakan adalah kata temannya.
Mi ada kata teman A juga gini. Oh, oke. Jadi saya simpan nomor temannya. Saya minta nomor teman dia yang kira-kira dekat dengan dia siapa. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu saya nasihatkan ke anak saya pesan ke temannya ini. Jadi saya melakukan pendekatan ke temannya. Jadi misalkan ke B, Ibu nitip ya, coba ajak ngobrol anak saya gini, mangga Ibu gitu. Jadi itu, Bu. Kenapa? Karena memang satu cara pola pikirnya seperti itu. Jadi apa kata teman? Maka kita lakukan pendekatan pada temannya. Kira-kira siapa teman yang dekat dengan dia, gitu. Dan itu diajak ngobrol dan biarkan temannya yang menyampaikan itu. Temannya nggak akan bilang kata Umi kamu gak harus gini, enggak. Misalkan anak saya misalkan B ini gini nanti orang gini yuk. Ayo gitu kan, gitu. Enggak bilang misalkan kata Umi kamu harus gini enggak. Gitu. Kenapa? Satu, itu adalah salah satu pola menghargai posisi dia juga. Gitu. Ya. Jadi itu salah satu pendekatan yang memang caranya harus satu, kita menghargai perasaan dia. Kenapa? Karena anak remaja itu sudah punya pola pikir sendiri, amigdalanya berkembang. Jadi perkembangan otak amigdala disebutnya, ada sistem di mana amigdala ini dia berontak. Kenapa? Karena dia udah tambah besar, gitu. Jadi kalau udah dinasehatin itu merasa dia nggak nyaman, gitu ya. Atau Umi jangan gitu, misalkan kayak gitu. Atau misalkan karena dia nggak mau menanggapi iya gitu kan. Kenapa? Karena dia udah sebenarnya itu kata nggak nyaman, bukan iya akan nurut, bukan. Tapi itu ada salah satu bentuk penolakan dia bahwa dia tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan, gitu. Ya. Nah, pendekatan yang ketiga yang bisa Ibu lakukan kalau dia punya trauma tersendiri akibat pembulian, apalagi bentuknya udah sampai fisik. Sebenarnya anak remaja laki-laki, saya punya teman-teman terapis juga. Jadi kalau usianya masih bisa saya kenal, kecuali yang udah kuliah, saya nggak nerima Bu ya. Tapi kalau anak remaja yang saya anggap ini anak saya juga gitu ya, usianya saya bisa tanganin. Jadi nanti pendekatannya adalah pendekatan treatment, salah satunya mau nggak kamu sembuh dari trauma bully itu, gitu. Dan itu harus kemauan dia sendiri. Treatmentnya bisa hipnoterapi, bisa NLP juga, gitu. Tapi kemauan sendiri. Dan itu bentuknya kalau misalkan di hipnoterapi tanpa ada dia punya kemauan, nggak bisa. Kita nggak bisa masuk ke ranah alam bawah sadar dia. Itu harus kemauan dia sendiri. Nah, saya pernah ada, jadi anaknya udah kuliah, tapi saya tahu dari kecilnya karena dulu waktu kecilnya saya tangani juga di terapi gitu. Berinjaklah dia udah kuliah 1 semester masuk kuliah, mamanya nelfon, Bu, kok ini dia nggak mau kuliah, mainnya game terus dan sampai bergadang. Anak laki-laki. Kebetulan kan anaknya waktu kecilnya pernah saya tangani, jadi setidaknya saya punya gambaran. Oke. Mamanya nggak tahu kalau anaknya pernah dibully waktu SMP di pesantren. Bukan pesantren sih, apa sih? Mondok full disebutnya kan, dia hanya sistem sekolahnya apa ya disebutnya itu. Pokoknya mondok, tapi bukan pesantren. Jadi sekolah biasa, sorenya dia ngaji mondok gitu ya. Nah, dia dibully di pondoknya itu, tempat pondoknya itu, di asrama itu. Ibunya nggak tahu. Ibunya tahu ketika sesi konsultasi dengan saya, konseling dengan saya, ibunya baru tahu dari saya. Anaknya bercerita ke saya. Anaknya bercerita setelah sesi, dia bercerita karena sama, biasanya kita analisa salah satunya kenapa anak bisa terbuka ke kita, karena salah satunya ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita gali. Nah, akhirnya dia cerita sampai dia nggak punya teman Bu, sampai kuliah itu dia nggak punya teman dekat.
dia nggak pernah main keluar rumah, jadi hanya main game di rumah di kamar, dan itu bisa sampai bergadang, dan itu bikin ibunya kesal karena dia nggak beranjak dari depan komputer gitu. Tapi ibunya nggak tahu penyebabnya apa, yang dia nggak tahu, pokoknya dia kesal, ibunya itu kesal karena anaknya nggak mau kuliah, nggak pernah beranjak dari game, hanya beranjak itu kalau misalkan ke kamar mandi dan makan gitu. Kadang-kadang makan pun terlewat, itu yang bikin ibunya kesal. Tapi ibunya nggak tahu penyebabnya apa. Nah, anaknya ternyata dia tidak bisa berteman dengan yang lain karena trauma pembulian itu. Gitu. Ibunya sampai shock juga bahwa anaknya, kenapa ya? Padahal dulu waktu di SMP itu dia sering ngeluh, mama aku pengen pulang, mama aku pengen pulang. Tapi mamanya udah jangan pulang, nanti aja pulangnya pas libur sekolah gitu. Padahal anaknya selalu bilang gitu, pengen pulang, pengen pulang. Itu adalah salah satu tanda bahwa anak kita butuh sentuhan, minimal ada sentuhan atau butuh perhatian kita, atau butuh kita ada di sampingnya. Jadi kalau anak ibu lagi di pondok pingin pulang, bawa anak ibu untuk pulang sementara, walaupun itu cuma sehari gitu. Kenapa? Berarti ada sesuatu tuh gitu. Apakah dia perlu rindu ke kita gitu ya? Dan itu ditahan. Puncaknya berarti dia mengalami pembulian itu 1 tahun, kelas 2 SMP. Bayangkan. Dia korban pembulian dan dia harus menahan perasaan dia, tapi ternyata ketika dia nelfon ke orang tuanya untuk ingin pulang, dia diabaikan oleh orang tuanya. Bagaimana perasaannya? Daunnya luar biasa. Akhirnya pas SMA dia marah-marah bisanya gitu ya. Puncaknya yaitu gitu. Tapi setelah itu alhamdulillah, bismillah, Allah memudahkan, anaknya di hipnoterapi cuma 1 sesi Bu, alhamdulillah selesai, dan sekarang anaknya kuliah ceria gitu ya. Alhamdulillah ceria, kemana-mana yang tadinya dia benci ke ibunya, dia kemana-mana selalu ngantar ke ibunya, ibunya mau kemana pun dia selalu antar gitu. Kenapa? Karena tadi traumanya udah selesai, dan dia salah satunya memaafkan orang tuanya juga gitu. Jadi kalau misalkan ini kasusnya ada kasus pembulian, itu harus di treatment. Jadi nggak bisa misalkan udah nggak kejadian lagi, enggak Bu. Bisa jadi memang peristiwanya nggak terjadi lagi, tapi peristiwa itu dia simpan perasaannya, bagaimana rasanya dibully dia simpan bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan rasanya tidak nyaman untuk dia keluar rumah. Apakah rasa takut, apakah tidak nyaman gitu kan, apakah ketika melihat orang lain, temannya melihat dia, perasaan dia akan dibully, itu kan beda perasaan-perasaan itu. Dan ditambah misalkan ketika dia ingin mengungkapkan sesuatu di rumah dengan keadaan ibunya yang sakit, dia tidak ada yang mendengarkan gitu. Jadi ya itu mungkin langkah-langkah yang bisa ibu lakukan gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Bu. Ya gimana Teh? Ya mudah-mudahan tercerahkan gitu ya Teh. Ya yang lain ada lagi? Ya. Dengan ibu siapa? Ibu Akar, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernaros terus saja tips and trik biar bisa lemah lembut ke anak suka gergeten gitu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada lagi? Ya, enggak Ibu? Ibu dari siapa? Ibu 4? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, ibu teh gaduh insu. Ai insu tanya sok tara puguh-puguh pusing. Pami digugahkeun tos bade sakola teh. Eta kalah nangis, tara puguh-puguh we disebatkeun alim sakola datar henteu teh alim.
upami eta tak kitu Ustaz hoyong kumaha tak ujung pusing we karama nama komo upami atos aya ramana tos ieu ngadat teras ibuna teu aya ngantunkeun sakitu ka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada banyak hal ya. Berbeda keluarga, berbeda juga masalahnya gitu ya, Ustazah ya. Jadi Masya Allah kita ini banyak PR gitu ya, Ustazah. Mangga Ustazah. Ibu, kalau kita pingin lemah lembut, satu, banyak berzikir. Karena bisa jadi itu karena kerasnya hati kita. Ya, banyak istighfar, terus banyak minta doa pada Allah supaya Allah membantu melembutkan hati kita. Karena yang bisa membolak-balikan hati kita hanya Allah. Ya, perbanyak doa itu, ya. Terus saya suka gini Bu, ada hadis yang itu jadi prinsip saya kemanapun dan apapun kesulitan saya itu pegangan saya hadis itu. Jadi dalam hadis itu bilang bahwa siapa yang banyak beristighfar, Allah akan membuka seluas-luasnya rezeki, kemudahan, ya, rezeki, kemudahan, pertolongan. Itu satu. Hadis itu jadi prinsip saya dalam kehidupan saya. Apapun kesulitan saya, kalau saya tidak sempat untuk sholat, maka dimanapun saya berzikir. Berzikirnya itu tadi istighfar. Apakah di angkot, ya, misalkan hati kita teh nuju teu enak gitu Bu ya, tiba-tiba teu enak, istighfar. Atau misalkan ibu misalkan ada kakeuheul gitu ya, kesel gitu kan, istighfar. Gitu. Kalau ibu nggak hafal doa-doa yang lain, udah istighfar saja. Karena hadis pun bilang tadi, siapa yang banyak beristighfar, Allah akan memudahkan, memberi pertolongan padanya, membuka seluas-luasnya rezeki. Rezeki itu bisa apa saja, bukan hanya materi, bukan hanya kesehatan. Begitupun kemudahan, gitu. Jadi itu selama ini yang saya lakukan itu, Bu. Alhamdulillah, gitu ya. Kesini pun saya nggak tahu apakah saya bisa menyampaikan dengan baik atau tidak. Maka saya meminta pertolongan pada Allah, ya Allah, saya mudahkan. Robbi sholli sodri wa yassir li amri. Terus saya juga beristighfar, perbanyak saya istighfar, gitu ya. Karena itu satu yang bisa saya lakukan, gitu. Nah, lembutnya hati kita salah satunya karena kerasnya hati kita. Jadi kalau kita pengen lembut, ya bagaimana caranya melembutkan supaya hati kita nggak keras? Banyaklah berzikir, banyaklah beristighfar. Hati keras itu kan kayak bukan seperti batu saja, tapi hitam juga. Ibu, kalau di sini ada air gelas ya, air yang berisi minuman yang warnanya merah. Itu gambarkan bahwa itu hati kita. Hati kita, misalkan minuman ini gambarnya minuman ini warnanya hitam. Gambarkan itu hati kita. Terus kita berzikir, istighfar. Anggap bahwa istighfar ini seperti air putih ini dan kita tuangkan ke gelas yang itu. Maka air yang hitam ini rubah. Dengan terus itu akan berubah jadi putih, gitu. Seperti itu juga hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan ikhtiar ibu ya. Dengan ibu berniat pingin lembut hatinya, alhamdulillah, insya Allah Allah memudahkan ya Bu ya. Baik ibu, usianya anaknya berapa? Cucunya berapa tahun? SD. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oke. Ibunya sudah meninggal ya. Bapaknya selalu ada tiap hari atau tidak? Ada. Meninggalnya ditinggalnya pas usia berapa? TK. Pada lebat TK. Baik. Ibu sekarang anaknya kelas 1 SD. Saya gambarkan usia 7 tahun ya. Anak usia 7 tahun, apalagi dia ditinggal oleh ibunya di mana usia sekitar 5 atau 4 tahun, itu dalam kondisi bahwa dia perlu salah satunya
sentuhan juga gitu. Kalau sekarang sentuhan ibunya digantikan oleh neneknya tetap akan beda gitu. Nah, kalau dia kesulitan untuk bangun atau tidak mau sekolah, pernah ibu bertanya, kenapa nggak mau sekolah? Nggak bisa jawab anaknya, nggak bisa jawab gitu. Nah, jadi treatmentnya yang harus dilakukan adalah oleh ayahnya, karena emosi anak laki-laki itu bisa dituntaskan dengan emosi ayahnya. Jadi kalau dia kira-kira dia kurang sentuhan ibunya, maka yang menggantikan itu adalah ayahnya. Kalau ayahnya sibuk bekerja misalkan, tapi tidak memberi perhatian, nah inilah yang jadi akhirnya ya udah mah dia nggak dapat perhatian ibunya, ayah dapat perhatian ayahnya juga tidak. Jadi ibu harus ngajak ngobrol anak ibu. Misalkan tidur sama siapa? Sama ayahnya atau sama neneknya? Sama ayahnya. Iya, itu bagus ya. Jadi sama ayahnya. Nah, ayahnya jadi bukan hanya misalkan main, tapi tidak ngajak ngobrol. Suka nggak anaknya bercanda sama ayahnya? Heureuy sama ayahnya osok. Iya, berarti anak ini perlu penguatan, Bu. Artinya dia memang ada kekosongan, jadi perlu penguatan. Nah, ibu bisa afirmasi atau ibu bisa ngasih motivasi. Bapak damal adik sarang nenek, dia nenek oke, naon yuk amang hayu gitu kan. Ibunya juga ketika misalkan nyebut hayu ngajak amang teh dengan ekspresi yang memang semangat gitu ya, jangan gitu kewe jeung nenek atuh enggak ya, tapi memang ibu juga ngasih itu bentuknya afirmasi ya. Jadi anak ini perlu penguatan emosi. Jadi ibu bisa ngasih penguatan ke anak tersebut ya. Kalau misalkan kira-kira anak ini kalau usianya masih 6 tahun, kalau dia sama sekali belum mau masuk SD, nggak apa-apa, masih aman. Nanti saja di usia 7 tahun. Artinya, ibu isi dulu nih kekosongan emosinya ini. Apakah dengan neneknya atau dengan ayahnya? Misalkan ayahnya ngajak main. Ngajak main itu bukan misalkan, "Dek, ayo main sepeda gitu ya." Enggak, tapi main sepeda, ketika main sepeda itu dikasih semangat. "Ayo deh, adek bisa main sepeda, nanti di sekolah juga adek pulang sekolah main sepeda." Kasih bentuk-bentuk afirmasi motivasi gitu. Dikait-kaitkan dengan sekolah, jangan gitu, "Sok main sepeda, ayahnya main HP" gitu. Bukan seperti itu. Tapi ketika dia main sepeda, kita juga ngasih support ke anaknya. Misalkan, "Sok main sepeda" gitu. "Ayo deh, bisa yang jauh mainnya" misalkan. Dorong misalkan. Pokoknya kasih semangat dan masukkan afirmasi itu ketika dia lagi asik bermain dengan ayahnya. "Ayo deh main sepeda, nanti kalau pulang sekolah main sepeda lagi sama bapak." "Ayo dek sekolah, nanti pulang sekolah kita main misalkan mancing atau misalkan ngalap belut atau apa gitu ya." Yang kira-kira aktivitas yang bisa sehari-hari yang tidak perlu istilahnya mengeluarkan uang banyak, Bu. Ngajak anak ke sawah, ngajak anak ke balong itu sesuatu yang mengasihkan buat anak-anak. Saya bersyukur saya tinggal di lingkungan yang masih ada susukan, sungai yang besar yang bisa anak-anak main di situ, gitu ya. Anak saya misalkan main ke sawah, saya bersyukur gitu. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang natural. Kalau di fisioterapi ada namanya terapi fisioterapi. Jadi kalau di rumah sakit itu ada namanya fisioterapi. Dan fisioterapi itu adalah memperbaiki sistem tubuh, salah satunya dengan jalan di pematang sawah. Jalan di pematang sawah itu bagus untuk salah satunya untuk emosi, regulasi emosi. Sama dengan tadi terapi okupasi juga sama gitu ya. Jadi kalau saya misalkan saya lebih khawatir anak saya banyak di rumah. Kalau dia udah pulang sekolah, misalkan asar nyampe di rumah, istirahat sebentar, terus misalkan di rumah terus gitu. Saya lebih nyaman bahwa anak saya pulang sekolah, istirahat sebentar, terus dia main keluar rumah. Kenapa?
karena dia kan di sekolah aja dia banyak di ruangan gitu kan, dia perlu menghirup udara dan segala macam, maka keluar rumah gitu. Saya lebih senang seperti itu gitu. Jadi anak ibu lebih banyak bawa anak ibu kepada suasana alam gitu ya. Misalkan sama ayahnya, misalkan ayo orang jalan ke gunung, misalkan di sini kemana nih? Apa tuh ya? Di sini kemana Bu kalau jalan? 3.30 ya, yang suka terus ke sana tuh kemana ya? Srewen ya, ke Srewen. Saya pernah jalan dari Warung Lahang, Ciseureuh, jalan terus mapai ke Srewen sampai depan itu yang 3.30, sekitar 2 jam jalan bareng dengan anak-anak saya, 5-5-nya saya bawa jalan dengan suami saya. Iya, itu rutinitas di mana saya kalau nggak ada aktivitas di pagi hari, di Ahad biasanya saya jalan, bawa anak-anak saya jalan. Kenapa? Ketika berjalan ini salah satu treatment untuk emosi juga. Ibu, kalau kita jalan, kalau ibu ngajak anak naik motor, anaknya naik motor, bapaknya di depan, anaknya di belakang, terus ngobrol. Sama tidak dengan misalkan kita jalan kaki sambil pegangan tangan kita ngobrol. Treatmentnya beda sama? Beda. Jadi saya lebih baik tidak punya motor supaya saya banyak berjalan kaki dengan anak-anak saya gitu. Jadi biasa saya jalan kaki bawa anak-anak saya, kita bergandengan 3, yang laki sama abahnya gitu, jalan sambil bergandengan tangan, sambil kita ngobrol, sambil kita bercanda. Itu juga salah satu treatment untuk emosi gitu ya. Selain bukan hanya karena kita ingin keringatan, bukan, tapi kita ada salah satunya menampilkan momen-momen yang salah satunya bisa menampilkan momen yang kira-kira diendap oleh emosi anak kita gitu. Kalau kita bisa ngajak jalan anak kita naik motor, anaknya di belakang, bapaknya di depan, terus ngobrol gitu kan, kadang-kadang itu tidak sefrekuensi. Kenapa? Karena yang namanya treatment, kalau ngajak ngobrol, kita berhadapan seperti atasan dan bawahan. Nyaman atau tidak? Nggak nyaman. Kalau atasan dan bawahan biasanya kita nunduk, betul nggak? Iya, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita ngobrol, kita berdampingan di sini, apalagi kita sambil megang pahanya, mama nitip gini, itu beda dengan kita gini berhadapan. Kenapa? Kalau gini seperti dia yang salah, kita yang benar. Tapi kalau gini, ini enggak Bu, kita sama posisinya gitu. Nah itu juga sama, itu salah satunya bentuk kalau kita biasanya treatment, kalau dari posisi saja kita perhatikan bagaimana kita ngajak ngobrol, posisi duduk harus seperti apa gitu. Nah ibu juga sama, ajak anak ibu, cucu ibu jalan berdua sama ibu sambil ngobrol tentang bapaknya, pekerjaan bapaknya, senangnya bersekolah, senangnya banyak teman di sekolah. Afirmasi, itu afirmasi positif sehingga dia punya motivasi untuk bersekolah. Jangan gini, Dek, nanti mah harus sekolah ya. Ditambahkan dengan justru jadi bukannya pingin sekolah, tapi jadi suasana yang menyeramkan tentang sekolah ya. Afirmasi positif tentang keadaan sekolah. Banyak temannya nanti di sekolah mah bisa main ucing-ucingan, sarang rencangan kayak gitu ya. Aja ngobrol Bu ya. Mungkin itu seperti itu ya. Kita batasin sampai setengah 12 ya Bu? Iya, udah. Hah? Udah. Enggak, belum. Oh, Baru belum. jam 11.17. Oh, boleh. Kayaknya masih banyak gitu. Ya, ibu-ibu ada lagi? Kita masih, alhamdulillah ya, masih insya Allah sampai jam 11.30 ya Pak Ustadz ya. Masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi untuk tanya jawab, kemudian kita akan bagi door prize dan penutup ya, foto bersama. Ya, Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah mau bertanya, itu cucu kalau nangis teh suka nyiksa sendiri gitu sampai berdarah. Ininya dikena meja gitu. Harus gimana caranya gitu. Atur nuhun pisan.
Ya, mangga ada lagi? Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ya pertarasan saha kedi. Ibu tuh punya cucu gitu kelas 4 SD. Kalau pulang sekolah mungkin capek gitu. Kalau ditanya itu nggak mau jawab gitu, paling gue tahu marah sedikit gitu. Tapi kalau udah lama-lamanya dia bicara sendiri gitu, kita udah lupa lagi gitu, dia bicara sendiri. Terus kalau ada apa-apa tuh bukan cepet-cepet gitu. Kalau misalkan lapar mau makan pakai ini harus cepet, kalau enggak marah sambil nangis gitu. Terus kalau main nggak mau, dia nyamper ke temennya, dia mau disamper gitu baru mau main. Jadi pertanyaannya gimana solusinya kita sebagai orang tua gitu, mengatasi sebagai anak seperti itu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada 2 pertanyaan baru ya, Ibu. Ya, bagaimana mengatasi anak yang suka menyiksa dirinya sendiri ketika dia meluapkan emosi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatasi anak yang tadi apa, Bu? Oh iya, pengennya disamper gitu ya. Harus buru-buru direspon gitu ya. Baik, Ibu, anaknya usia berapa cucunya? 5 tahun. Sekolah atau tidak? Di TK. Oke. Menyakiti diri sendiri, menggigit. Ibu dan bapaknya masih ada? Masih ada. Oke. Itu salah satunya dia tidak bisa mengungkapkan emosi, dan itu harus diterapi, Bu. Karena sudah melukakan, itu salah satunya adalah gangguan perilaku, gangguan emosi, gangguan tumbuh kembang bagian emosi. Ya. Artinya ada satu hal, ini analisanya karena pasti akan berkaitan dengan orang tua. Gitu ya. Nah, apakah, kan ini harus ditanyakan ke ibunya ya, apakah ibunya ketika hamil dia stres atau tidak? Ya, apakah misalkan sering nangis ketika hamil, sering sedih kayak gitu kan, yang tidak keluar. Nah, terus apakah dia sering melihat ibu dan bapaknya bertengkar di depan dia? Enggak. Nah, apakah ibu dan bapaknya, atau misalkan dia sering bermain dengan bapaknya atau banyak main dengan bapaknya? Sering. Oke. Ini kan harus dianalisanya lebih rinci ya, Bu ya. Dan saya harus tahu gitu. Jadi kalau salah satu ciri bahwa dia menyakiti diri sendiri, apalagi sampai berdarah, artinya dia saking kesel, marah gitu ya. Dia nggak bisa marah terhadap orang lain, tapi dia akhirnya marahnya pada diri sendiri. Atau dia kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya, akhirnya ya tadi gigit sampai berdarah dan dia tidak menyadari itu gitu. Itu harus diterapi, Bu. Ada yang namanya terapi perilaku, terapi emosi ya. Dan identifikasinya tadi saya harus menganalisa orang tuanya seperti apa juga gitu. Ya, jadi nanti ibu coba komunikasikan dengan anak ibu, mau tidak berkonsultasi lebih lanjut gitu. Kenapa? Karena nanti kasihan. Jadi dia setiap dia marahan dengan temannya, akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri, gitu kan? Iya, gitu. Tapi anaknya misalkan biasa ya, bisa bicara segala macam bisa. Biasa ya, hanya di emosi saja berarti. Oke. Iya, terus tidurnya nyenyak atau tidak? Tidurnya nyenyak, nggak pernah ngigau, sering terbangun atau susah tidur? Enggak. Jam 10. Jam lebih dari jam 10 bisa? Enggak. Iya, gitu. Karena salah satunya juga adalah gangguan dari tidur, gitu ya. Tapi ini salah satunya dia tidak bisa mengungkapkan emosinya, ya, ekspresi. Jadi gangguan ekspresif, ya, gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, untuk yang ibu, cucu ibu, dia kurang pede, Bu. Jadi satu, dia tidak ada pede, artinya dia kalau mau main ya nunggu temannya nyamper, ya. Nah, pede itu satu karena selalu difasilitasi, selalu diberi kemudahan, selalu dimanjakan. Misalkan kayak tadi kan, anak mau apa-apa harus cepat gitu, berarti itu. Salah satu anak tidak pede, selama ini dia selalu difasilitasi, selalu diberi kemudahan
kemudahan. Apa-apa harus selalu cepat dipenuhi. Itu salah satu penyebab sehingga anak dia tidak pede. Otak kecilnya kena, akhirnya dia tidak punya inisiatif untuk bermain di luar kalau tidak ada teman atau temannya yang mengajak. Nantinya dia akan tergantung pada orang lain. Besarnya nanti gitu. Nanti aja mainnya nunggu si A nyamper. Itu udah tergantung. Kalau anak sudah tergantung terhadap orang lain, artinya nanti ke depannya dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri ketika punya masalah. Dan dia semakin besar, SMP, SMA, kalau ada masalah pasti ke orang tuanya, mama ini nih, mamahnya yang menyelesaikan. Capek nanti. Treatmentnya apa? Salah satunya jangan dimanjakan. Jangan dikasih, kalau misalkan apa-apa harus selalu dipenuhi. Belajar dia untuk menunggu. Biasanya kalau treatment di tempat terapi kita, kalau ada anak yang egonya tinggi karena karena pola asuh, akibat dari pola asuh yang salah, selalu dimanjakan, ada ini karena cucu pertama, anak pertama dan segala macam. Nah, biasanya egonya tinggi. Nah, biasanya ketika anak pingin sesuatu, pingin jajan, tunggu setengah jam, kasih lihat jamnya. Nanti kalau udah setengah jam baru mama kasih. Bukan berarti karena kita nggak punya uang atau karena kita ingin ngahurian, bukan. Tapi itu ada salah satu treatment, latihan dia untuk belajar bersabar, bahwa sesuatu tidak harus bisa langsung dipenuhi, gitu ya. Biasanya kita ngasih misalkan 10 menit, tunggu 10 menit ya. Baru juga 2 menit dia udah bilang mana jajan, gitu kan. Cepat nanti emangnya keburu pergi. Tunggu 8 menit lagi, belum waktunya. Pasti akan marah-marah responnya. Biarkan. Kenapa respon marah? Karena dia belajar tidak nyaman dengan situasi yang tadinya selalu dipenuhi cepat dan dia harus menunggu, dan dia tidak nyaman dengan menunggu. Tapi dia perlu latihan itu, gitu. Ya, nanti ketika dia bisa menunggu 10 menit, naikin jadi 15 menit, tunggu 15 menit. Dia bisa menunggu 15 menit, naikin jadi 20 menit. Sehingga di situ dia belajar mengendalikan emosinya sendiri. Oh iya, sok nenek lah. Sekarang mah bisa nunggu 15 menit. Berarti bagus tuh. Anak udah bisa. Artinya dia sudah bisa menunggu emosinya, keinginannya, menahan keinginannya. Gitu ya. Nah, itu yang harus dirubah, treatment pola asuhnya. Jadi apa-apa jangan langsung dipenuhi, suruh menunggu treatmentnya. Kalau responnya marah, Bu, jadi marah, jadi nangis, biarkan, Bu. Kenapa? Karena ya tadi itu adalah respon awal dia yang tadinya nggak biasa, gitu ya. Yang tadinya selalu dipenuhi, akhirnya tidak biasa, harus menunggu, gitu. Nanti kelama-lamaan dia belajar, dan itu harus dilatih, gitu. Sehingga nanti ketika dia rubah polanya, misalkan tadi tidak dipenuhi, akhirnya dia belajar. Nanti si otak kecilnya berkembang. Begitupun dengan kognitifnya. Kognitif itu ada di mana? Di sini, di frontal, di otak bagian depan. Untuk apa? Untuk berpikir. Berpikir untuk apa? Nanti dia tahu mana betul, mana baik, mana salah. Nanti kedepannya untuk apa? Kalau orang udah dewasa, dia tahu bagaimana mengambil keputusan masalah, problem solving. Kalau seotik-otik dia ada masalah dengan temannya, mama aku ini, udah nanti mama bilang sama bu guru. Jangan. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kasih kepercayaan. Kasus-kasus anak-anak yang misalkan pembulian, salah satunya banyak orang tua yang banyak ikut campur. Dan banyak anak yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan temannya. Kenapa? Karena tadi dia tergantung dengan orang tuanya. Dan kita selalu protektif, terlalu melindungi anak kita, sehingga anak kita tidak mandiri secara menyelesaikan masalahnya. Gitu ya Bu ya, itu mungkin mangga. Ya, saya yakin ya masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi waktunya Ibu, maaf gimana Ustaz? Satu lagi ya? Oh iya, mangga.
mendapatkan masukan dari saya punya anak remaja, punya anak dewasa, punya anak remaja. Saya perhatikan anak-anak saya yang umumnya juga anak-anak gitu. Kalau mereka dari sebelum sekolah sampai SD gitu, mereka bisa dekat dengan orang tuanya, dengan ibunya dan ayahnya, mau cerita, semua hal dicerita, semua dekat lah gitu. Jadi kawan curhat. Tetapi ketika mereka sudah masuk remaja, SMP, masuk SMA, apalagi sudah lebih dewasa muda gitu, mulai kayak tarik diri kok kayaknya jauh dari orang tuanya. Apa-apa ditanya enggak, kayak rahasia semuanya gitu, nggak mau dekat sama orang tuanya. Kayak gimana, apakah itu wajar atau gimana kita menyikapinya? Sebenarnya kita nggak enak kan jadi orang tua yang nggak dekat sama anak gitu saja. Betul Bu, perubahan dari remaja. Karena tadi kan pola pikirnya sudah apa kata teman. Dia lebih minta diakui oleh teman-temannya dibandingkan oleh keluarganya. Nah, kita posisinya tadi pendekatannya, ibu cari tahunya ya tadi dari teman-temannya dulu. Kalau kira-kira aman-aman saja ya sudah gitu. Kalaupun kenapa sekarang misalkan udah remaja nggak dekat dengan kita, karena tadi polanya gitu. Pendekatan itu berarti yang harus ekstra. Bukan lagi misalnya kadang-kadang kan kita suka menganggap bahwa anak remaja sama dengan anak waktu masih kecil. Kadang-kadang itu kan pola pikir kita. Padahal udah remaja, tapi kenapa pikir kita kita masih kecil gitu kan, gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang justru membuat anak-anak remaja kita nggak nyaman. Kenapa? Karena kita selalu menganggap dia seperti anak kecil, gitu. Kalau posisinya kita menganggap bahwa dia sudah dewasa, sudah remaja, punya pola pikir sendiri, artinya bahasan kita pun akan bahasan yang memang topiknya, bahasannya yang seperti yang dengan teman-teman remaja. Misalkan ibu pengen dia curhat tentang teman-temannya, pengen tahu bagaimana teman-temannya. Ibu nanya, nggak akan jawab. Kenapa? Karena itu namanya interogasi. Dan anak tidak nyaman dengan itu. Tapi kalau ibu ngobrol, biasanya kalau saya ngobrol gini, Umi waktu SMP, waktu SMA, Umi punya teman ini. Saya cerita dulu tentang diri saya. Ini. Terus ada teman yang ini. Walaupun misalkan saya seorang menggambarkan bahwa itu adalah teman dia, misalkan gitu ya. Kalau saya tahu informasi itu dari temannya, saya ingin membetulkan circle dia, misalkan. Umi ada rasa takut. Takut kenapa? Takut menyakiti orang tua. Takut misalkan nenek nanti sering nangis karena Uminya nggak nurut, misalkan. Kayak gitu. Terus akhirnya ngalir lah gitu. Akhirnya dia nimbrung obrolan gitu. Ya aku juga, teman aku juga gini. Kenapa? Karena kita berawal, kita juga menceritakan masa remaja kita pada dia, sehingga kita memposisikan kita seolah-olah remaja di situ, bukan sebagai orang tua, gitu. Akhirnya kita nyambung di situ, gitu. Kan kalau saya biasanya ada ini Bu, kalau di kerja itu kan ada akal ya. Nah, kalau di rumah tangga atau di keluarga ada akal apa tidak dengan anak-anak. Jadi kita tahu impian setting anak-anak kita tahun depan itu apa. Anak-anak juga tahu setting orang tuanya tahun depan itu apa. Gitu. Kita masing-masing saling support di situ, saling motivasi di situ. Karena bahkan itu dia bahas di tahun gitu, di awal tahun. Gitu. Jadi bukan merayakan tahun baru, bukan gitu ya. Kita membahas, mengevaluasi juga apa yang salah dengan cara kita mendidik anak-anak. Yo, Umi mah suka marah-marah, Umi mah cerewet, Umi mah nggak sabaran. Dengerin gitu. Di situ evaluasinya dengan anak-anak kita. Gitu. Oh iya, doain ya nanti tahun depan Umi bisa sabar, Umi bisa cerewet lagi. Gitu. Tapi nanti ketika kita berubah, gitu, kenapa Umi bisa cerewet? Gitu. Itu jadi bahan evaluasi. Dan bisa jadi selama ini kita nggak pernah punya ada evaluasi itu ke anak-anak kita.
Pernah nggak ibu menanya gitu, apa ketidaknyamanan anak-anak kita dengan kita gitu ya? Karena misalkan suka nggak anak misalkan protes kalau kita itu suka cerewet, pernah nggak? Atau kita hanya tahu itu ketika anak-anak protes itu cuma waktu masa kecil, tapi masa remaja kita nggak pernah tahu protesnya anak-anak kita terhadap kita gitu. Ada apa? Bisa jadi tadi gitu, komunikasi kita yang salah caranya, gitu. Ya pendekatan kita yang salah gitu. Mungkin seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ibu bisa coba. Anak laki-laki harus diajak ngobrolnya sama, kalau remaja anak laki-laki sama siapapun diajak ngobrolnya sama ibunya. Iya beda. Kalau anak laki-laki masa kecil itu sama ayahnya, anak perempuan sama ibunya. Menginjak remaja, anak laki-laki ngobrolnya sama ibunya. Kenapa? Karena di situ kita akan tahu anak kita sudah suka dengan lawan jenis atau tidak. Yang mengajarkan balik siapa? Untuk anak laki-laki mengajarkan balik siapa? Gurunya, orang tuanya. Yang mengajarkan bagaimana cara membersihkan anak perempuan dari haid dan segala macam anak perempuan, ibunya. Tentang mimpi, tentang balik anak laki-laki adalah ayahnya. Ya, itu harus tahu. Bukan gurunya. Ya, ibu pernah bertanya apakah anak kita balik dan tidak? Tanyakan bu, ya. Tanyakan. Lakukan pendekatan itu, ya. Oke, mudah-mudahan diberi kemudahan ya bu ya, insya Allah. Ya, meskipun gitu ya, meskipun ibu-ibu di dalam hatinya masing-masing ada pertanyaan gitu ya, ya mungkin di lain kesempatan kita akan buka forum seperti ini lagi ya. Mudah-mudahan Ustazah bisa hadir, ibu juga bisa hadir ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi buat kita bertemu seperti ini ya. Ya Ustazah, alhamdulillah nih kita ada doples ya, doples. Tapi hanya untuk 3 penanya terbaik. Maka yang mana Ustazah? Oh, semuanya sebenarnya baru bu. Oh gitu ya. Harus yang bertanya ya. Saya mau tanya nanti yang bertanya siapa aja. Yang enaknya yang di awal dan akhir yang lupa ya. Oke, saya ambil nih yang ini aja ya. Yang ini gitu ya. Maaf ya yang tidak terpilih berarti bukan rezekinya ya. Insya Allah ya di lain kali ada rezekinya. Insya Allah. Baik, yang pertama ibu sebelah sini yang pakai kacamata, pakai cadar. Ibu yang sebelah sini ini yang tasnya warna merah, ya neneknya. Yang sebelah sini bu siapa bu Aan ya. Mohon maaf ya untuk yang lainnya. Terima kasih ya ibu sudah berpartisipasi gitu ya. Ustaz bisa dipotong? Enggak ibu itu berapa? Tuh 2, 3. Sip. Terima kasih ibu, terima kasih Ustazah. Karena sudah